Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya bikin konten tentang menyikapi Habib. Ada beberapa komentar yang saya hapus karena menyebut nama Habib Ja'far Alatos. Mohon maaf, saya tegaskan. Saya tidak bicara Habib secara personal. Jadi kalau ada orang berupaya mengkait-kaitkan dengan Habib tertentu, langsung saya hapus. Logikanya begini. Misalnya tidak ada Habib Ja'far Alatos pun, saya akan buat konten itu. Atau misalnya yang lagi disorot itu bukan Habib Ja'far Alatos, entah Habib siapa, saya juga akan tetap buat konten seperti itu. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan personal. Satu. Yang kedua, saya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengajak untuk membenci Habib. Seperti apapun. Seperti apapun. Ingat. Jangankan kepada Habib. Kepada yang bukan Habib saja tidak boleh membenci. Anda baca di kitab Al-Minan Al-Kubra karya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Innamal karahatu li ajlihi minasyarri la li dzatihi. Jadi membenci itu adalah kepada perilaku seseorang, perilakunya, bukan orangnya, bukan zatnya. Jadi kita membenci orang ini karena perilakunya. Artinya perilaku itu yang kita benci, sifatnya yang kita benci. Ini kepada orang, apalagi kepada Habib. Satu. Yang kedua, manusia itu, Bani Adam itu, Allah saja menghormati. Walaqad karramna Bani Adam. Allah, kami menghormati Bani Adam. Siapa kita layak membenci, merendahkan? Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Benci itu hati, ya. Tidak boleh. Tidak setuju, silahkan. Anda menganggap itu keliru, silahkan. Kan sudah saya bawakan bahwasanya Habib juga bisa keliru, bisa. Qoma bil mukhalifati, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, wa tahlitati, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena inilah bedanya Habib dengan Nabi. Kalau sama-sama tidak mungkin salah, berarti sama dengan Nabi. Berarti terpatahkan konsep bahwa innawal maksumu nabiyun. Yang maksum hanya Nabi, berarti keliru itu. Padahal syariat mengajarkan kita yang maksum, terjaga dari kesalahan itu hanyalah Nabi. Bergaransi selain Nabi tidak selalu benar. Itu ya. Apakah saya menyalahkan Habib Ja'far? Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mau menghukumi itu benar atau salah. Ingat, saya tidak mau menghukumi itu benar atau salah. Saya pasrahkan kepada beliau. Silahkan bersikap seperti yang beliau anggap benar. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya berani menghukumi itu misalnya salah, berarti saya harus menasihati. Dan saya bukan ahli di dalam memberi nasihat. Sementara kalau kita berpegang kepada konsep yang saya bawakan di konten sebelumnya, wa an la yada'a al-muta'ahhilu lin-nasihati nushahu wa hassahu alal ahdi bima alaihi min salafihim as-soleh. Yang tidak boleh untuk tidak menasihatinya atau harus menasihatinya bila salah, itu adalah al-muta'ahhilu lin-nasihati, orang yang punya kapasitas untuk menasihati. Saya tidak punya kapasitas. Lastu musta'ahilan lin-nasihah. Maka saya tidak akan mengomentari, tidak akan menasihati. Kenapa? Karena saya tidak ahli. Ahli itu bukan hanya tahu ini salah, ini benar, tetapi juga mengerti bagaimana cara memberikan nasihat yang tepat. Dan diiringi oleh perilaku kita yang juga tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya juga sama-sama YouTuber, sama-sama kontainer. Sama-sama nyari duit di YouTube. Tidak akan saya menasihati Habib Ja'far, tidak akan. Kenapa? Karena saya juga tidak mengatakan itu salah. Kalau saya membuat konten menasihati beliau, menegur beliau, seolah-olah isbat bahwa beliau salah.
Waliyadzubillah. Bagaimana kalau ternyata beliau benar? Kalau memang ada yang mengira beliau salah, ya silahkan dinasihati. Tetapi wa aslihil fasada bitta'ammul. Nasihatilah itu dengan cermat, dengan hati-hati. Itu alamatu as-salamati fil aqli. Itu tanda kita berpikir baik. Tanda kita otak enggak sengklek. Enggak ngasal ngecaprak nasihatin orang jebret-jebret, enggak. Enggak seperti itu ya. Aklun salimun itu tidak seperti itu. Akal yang sehat itu tidak seperti itu. Jadi mari biasakan. Jangan kita kedepankan hal-hal yang potensinya itu hawa nafsu saja. Kalau nyimak konten, kita petik ilmunya saja. Oh, Habib begini begitu. Oh, gini. Kan enak. Kenapa sih harus ada justifikasi ini benar, ini salah? Seolah-olah kita itu hebat betul. Kenapa harus bersikap, oh ini benar, ini salah? Untuk apa juga? Ma yukhalifu as-sawaba Allahu yusibu. Apa yang menyelisih kebenaran, semoga Allah menjadikan itu benar. Entah dengan menegurnya lewat siapa. Wa ma yakumu 'alas sawabi Allahu yusabbituhu. Dan apa yang sudah ada dalam jalan kebenaran, semoga Allah mengkokohkan itu di situ. Kenapa enggak kita berpikir seperti itu? Tidak akan. Bukan hanya Habib Ja'far, mungkin ada Habib Rizik Syihab, ada juga Habib yang setelah temannya itu dianggap melecehkan wapres. Kalau diam-diam, kalau anak punya bakat diam-diam, tua-tua nanti jadi wakil presiden. Kalau anak bakat tukang bohong, nanti lama-lama jadi presiden gitu. Al-Habsyi itu kalau tidak salah ya. Kalau kalian anggap itu salah dan kalian punya kapasitas untuk menasihati, silahkan. Wa illa, kalau tidak, falah, jangan. Kenapa? Karena nanti ia durru ka'ala nafsika. Hanya kamu yang akan kena sialnya. Menggunjing keturunan Rasulullah, menggunjing Habib, membenci orang biasa saja. Artinya bukan keturunan Nabi. Itu sesuatu yang tidak boleh. Apalagi. Jadi semoga Habib Ja'far juga menyimak ini. Dan orang yang tidak suka kepada Habib Ja'far, jangan sampai menggunakan konten saya seolah-olah saya menyerang beliau. Tidak. Wallah, saya yakin beliau paham. Sama sekali tidak. Saya juga tidak tahu persis yang dibicarakan itu kebenaran atau salah. Saya juga tidak tahu persis cara beliau itu benar atau salah. Wallahu ya'lamu al-haqq. Biar Allah saja yang tahu apa itu benar atau salah. Toh setiap orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Karena ranahnya bukan ranah sesuatu yang bisa ditelaah di kitab ini begini begitu, begini begitu, tidak. Bicara kasus, bicara fakta. Di mana butuhnya adalah butuh pembuktian, butuh riset. Bukan telaah kitab. Kalau studi itu maksudnya studi lapangan, bukan library riset, bukan penelitian pustaka. Jadi ya, kita profesional saja. Nakumu ala makomina. Kita berdiri di makom kita. Halakamru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Karena celaka orang yang over gitu. Tidak tahu dia kapasitasnya di mana, tidak tahu dia mansibnya atau makomnya di mana, sehingga ia tasodda ala ma fauqa taqatihi, sehingga dia itu memasangkan diri untuk sesuatu yang di luar kapasitasnya, ya rusak persoalan. Saya tidak mau seperti itu. Siapa tahu beliau merasa itu jalan dakwahnya. Siapa yang tahu? Ya ini juga berlaku untuk siapapun. Ya untuk TEJ, untuk Raca, untuk Bang Ali, Ustaz Ali. Wallahu yahkumu bainana. Biar Allah nanti yang membuat keputusan gitu. Mari kita jangan terbiasa ngegas di keadaan di jalan yang tidak bagus gitu. Kalau jalannya mulus, bayyinun ala anna hadza tariqun haqqun gitu. Tabayyana anna tariqu haqqun. Sudah nyata bahwa jalannya lurus mulus, ngegas boleh. Kalau jalannya tidak jelas, belok-belok, banyak kerikil licin, jangan coba-coba ngegas, nyusruk. Gitu ya, gitu.
Ketika saya komentari ini salah, saya punya hujah salah. Yang menurut saya hujah saya benar. Kalau saya tidak punya argumentasi, saya tidak akan menanggapi. Ini salah, ini benar. Kalau misalnya Ustadz Mahesa menanggapi Ustadz Imron salah, silahkan. Om Mahesa punya hujah. Menanggapi Ujang salah, silahkan. Mahesa punya hujah. Maqama alal ilmi nahtarimuhu tamamal ihtiram. Kalau sudah berpijak di atas pondasi ilmu, kita menghormatinya separipurna mungkin. Perbedaan biasa. Ya, Bang. Perbedaan itu biasa. Orang sesama alim, Imam Malik sama Imam Auza'i berdebat tentang mengangkat tangan. Sama-sama punya hujah. Berdebatnya nggak tanggung-tanggung di masjid di sekitar Ka'bah. Biasa. Imam Ahmad berdebat dengan lawannya, Imam Nawawi, semua ulama berdebat biasa. Tetapi jangan ada kebencian. Mari tanamkan satu hal. Sama-sama orang gitu. Sama-sama yang salah itu perilakunya. Misal salah, bukan orangnya. Jadi yang kita tidak suka adalah perilakunya. Memang ini susah sekali. Kenapa? Karena ketika ada tembok berwarna merah, kita pikir bahwa tembok itu yang merah. Padahal tembok dan warna merahnya berbeda. Di mana bisa warna merahnya itu diganti menjadi putih dan temboknya tidak berganti. Jadi sifat dengan mausuf itu tidak mesti selalu melekat. Bisa saja sifatnya hilang. Kenapa kita patenkan bahwa ini? Saya tidak bicara, jangankan kepada habaib, kepada misalnya orang yang ahli maksiat, ahli dosa, selalu menyakiti orang lain, tidak layak untuk dibenci orangnya. Tapi min ajli dzalika su, karena keburukan itu kita benci. Kita membencinya karena keburukan itu, bukan orangnya. Itu jelas dibaca itu. Innamal karahatu la lidzatin nafsi, la lidzatil mar'i. Benci itu bukan kepada orangnya. Anda baca di Al-Minhaj Al-Kubra ya. Jadi mari sama siapa aja. Kalau kita sudah bisa menetralisir, tidak bisa membenci orang, itu kan diajarkan oleh Nabi. Ada orang Yahudi melempari kotoran. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk. Itu karena mereka tidak tahu. Inilah sosok yang harus diteladani. Kita tidak seperfekto itu, tapi jangan menganggap bahwa meneladani itu tidak penting. Itu kan persoalan. Sudah tidak sanggup, kita anggap itu tidak penting, kan repot. Tidak bisa beli mobil Lamborghini yang 30M, terus kita anggap itu mobil murah lah. Gila kan? Gila itu, gila ya. Ketidakmampuan kita, keterbatasan kita tidak merubah nilai sesuatu. Kita tidak bisa meneladani Nabi, bukan berarti teladan Nabi itu tidak penting. Kita saja yang lemah. Gitu. Mari kita upgrade cara berpikir. Jangan terbawa oleh hawa nafsu. Benci itu hawa nafsu. Membenci karena Allah itu berarti bukan orangnya, tetapi keburukan. Yang buruk adalah perilakunya, bukan orangnya. Perilaku buruk menempel kepada seseorang, di mana ini bisa berubah menjadi perilaku baik dan orangnya itu saja, tetap. Jadi gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.